lihat loh, awalnya tuh saya pakai kardus loh. Ya, ya. Kardus segede gini kan banyak dong. Ya, Udah habis dari toko saya balik aja. Ya. Kita hanya memerlukan volumenya. Bagaimana agar bisa kita hangatkan pada temperatur tertentu yang dibutuhkan oleh bayi dan tetap di situ. Ya. Satu ilmu yang kemudian saya dapat sudah menggerakkan gitu ya, Prof. Kalau pengabdian kan kita yang mengabdi, kita yang memberi knowledge gitu ya ke masyarakat sesuai bidang itu kita. Memberdayakan Iya, masyarakat. Menggerakkan orang kemudian agar ini bisa sustain gitu. Jadi Kita ini pun ada frekuensi ada yang frekuensi. tertentu. Iya. Ya, yang Iya. dan tadi saya dengar ada bunyi elang Betul. ya. Sebenarnya itu hanya tambahan. Itu Prof. tambahannya. Hanya tambahan. Tapi Jadi sebenarnya yang intinya itu di frekuensinya itu frekuensinya. faktor. Jadi frekuensi burung dengan burung berbicara gitu. Iya, Atau- frekuensi komunikasi mereka itu yang kita bangkitkan, tapi kita coba patok di frekuensi yang paling tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya, teman-teman semua di acara Bincang-Bincang Rektor. Alhamdulillah kita sudah memasuki episode yang ke-39, sebentar lagi 40. Dan kita hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial. Tadi beliau pagi hari sudah memberikan kuliah umumnya yang luar biasa dan membuat semangat para dosen-dosen di kampus kita. Dan hari ini kita sambut tamu spesial kita, Profesor Raldi Artono Kustur. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir ini bersama acara Bincang-Bincang Rektor, Prof. Raldi. Rektor ya. Ya, di sini juga, Prof, kita tidak berdua aja, tapi kita ditemani oleh Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, Wakil Rektor 3, Ibu Dr. Dwi Arianti. Dan juga kita juga ditemani oleh salah satu dosen yang cukup produktif di kampus kami ini di UTS, yaitu Ibu Titin. Kalau itu sebutnya Bu Titin. Bu Titi ya, panggilannya Bu Titin beliau. Jadi terima kasih Bu Dr. Dwi dan juga Bu Titin. Baik, Prof, ini bincang-bincang santai aja. Ya. Kita tadi sudah banyak mendengar pemaparan dari Prof tentang sejarah bagaimana Prof. Tapi ini untuk pemirsa Bincang-Bincang Rektor mungkin nggak mendengar tuh tadi. Gitu ya. Jadi mungkin Prof bisa sedikit perkenalan dengan kita. Kira-kira Prof ini background pendidikan gitu ya. Terus kemudian bidang keilmuan gitu. Sebelum kita masuk ke apa yang menjadi topik pembicaraan kali ini, yaitu inovasi teknologi yang akan Prof sampaikan. Silakan, Prof. Baik, walaupun Pak Rektor bilang ini bincang-bincang santai, tapi saya sebetulnya tegang. Karena saya akan diwawancara oleh Bapak dan Ibu di UTS ini, dan itu sebuah kesempatan yang luar biasa buat saya. Bahwasanya UTS mau mengundang saya jauh-jauh dari Depok kemari, itu sebuah penghargaan yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih. Dan seperti apa yang Pak Rektor minta tadi, saya memperkenalkan diri. Nama saya Raldi Artono Kustur. Saya lahir 69 tahun yang lalu di Jakarta. Tinggal 1 tahun lagi untuk pensiun. Ya, jadi 1 tahun lagi saya pensiun. Dan kemudian dari kecil saya di Jakarta terus sampai sekarang, jadi boleh dibilang saya orang Jakarta walaupun bapak ibu saya orang Jawa ya. Kemudian saya langsung aja mulai masuk dari FTUI tahun 73. Saya selesai tahun 78. Kemudian sebenarnya tahun 79 itu saya langsung mendaftar di Fakultas Teknik UI. Tapi saat itu penerimaan itu harus melalui capek dulu. Calon pegawai, capek. 1 tahun. Jadi tahun 80 saya baru jadi pegawai. Sama dengan CPNS dengan PNS sekarang mungkin. Gitu ya? Nggak tahu saya. CPNS 1 tahun juga tuh sekarang. Begitu? Jadi kalau dibilang jadi asisten di Fakultas Teknik udah sejak tahun 79, tapi resminya sebagai PNS kan itu tahun 80. Nah kemudian tahun 80 itu juga saya mendapat kesempatan untuk belajar ke luar negeri, ke Perancis. Mula-mula belajar bahasa di Lyon. Kira-kira 300 kilo sebelah selatan Prancis. Kemudian masuk di... itu sudah langsung kuliah nggak, Prof, waktu itu? Belum. Jadi bahasa dulu. Persiapan bahasa ya? Bahasa dulu, kira-kira 6 bulan di sana. Kemudian masuk kuliah di bulan September, itu di kota Poitiers namanya. Kira-kira sebelah tenggara
Paris. Itu sekolah kuno. Namanya L'ENSMA, LANSMA kita sebut, École Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique. Sekolah teknik, bukan politeknik tapi itu, Prof, ya? Bukan. Universitas. Oh, di sana sebutnya école. Sekolah tinggi sebetulnya. Sekolah tinggi. I see. École Nationale Supérieure gitu, sekolah tinggi itu, superior tinggi ya. Betul. Itu mekanik aeroteknik. Jadi karena saya di teknik mesin kan di FTUI, terus melanjutkan di École de Mécanique et Aérotechnique. Dan itu dalam bahasa Prancis ya? Semua di sana nggak, apalagi tahun itu ya. Iya. Nggak dikenal tuh bahasa lain selain Prancis ya dulu ya. Sehingga 2 tahun itu waktu yang 1 tahun sebetulnya. 1 tahun 80, 81, 81 ke 82. Jadi Septembernya saya udah pindah ke Paris untuk ngambil doktornya. Ya. Di Paris sebetulnya namanya Université de Paris Val-de-Marne. Itu di sebelah tenggara Paris, Universitas Paris 12. Jadi Paris mungkin ada 15 universitas saat itu ya. Yang terpencar-pencar di Paris dan kita sebut banlieue. Banlieue itu suburbnya Paris. Kalau 1 itu Sorbonne, 3 Sorbonne gitu. Yang lainnya selanjutnya itu teknologi itu nggak disebut udah bukan Sorbonne lagi, jadi yang lain-lain. Khususnya Sorbonne sebetulnya sosial. Dan saya di sebelah tenggara, di Créteil namanya kotanya. Saya tinggalnya di utara. Oh, jadi pulang pergi? Nanti dulu. Jadi istilah saya tuh ngegelandang di Paris. Kenapa? Karena kita selalu dari utara ke tenggara itu naik metro di bawah tanah. Jadi kayak cacing gitu, keluar-keluar muncul-muncul di sebelah selatan gitu. Pulang pergi dan itu ya selama kurang lebih waktu itu 3,5 tahun. Jadi sebelum pindah. Itu udah pindah. Jadi dari Poitiers ke Paris pindah. Nah, kemudian selesainya tuh bulan Januari 85. Jadi kurang lebih 5 tahun Prof di 5 tahun ya? Kurang sebulan. Sampai ke Indonesia lagi gitu ya? Balik ke Indonesia lagi, terus mengajar di... Bidang keilmuannya apa Prof? Bidang keilmuannya itu di sana tuh disebutnya transfer de chaleur. Itu bahasa Prancis, artinya heat transfer, perpindahan kalor. Perpindahan kalor ya. Walaupun di sana nama resminya panjang, Energetic and Dynamic the System Complex. Waduh, udah susah tuh kayaknya. Pulang terus ngajar di 2 jurusan dulu, mesin dan TGP. Luar biasa. Menggantikan Profesor Suwardi yang dulu dosen perpindahan kalor di 2 jurusan itu. Mula-mula saya gantiin setengah bagian akhir, lama-lama saya berarti dulu dokter yang awal-awal ya Prof ya? Pada saat 85 itu belum banyak dokter. Sebelum saya itu ada 3 orang yang lebih dulu, dari 2 orang. 3 lah. Dari 2 deh. Dari FTUI 2 orang. 1 pas Haryanto Sunija. Betul. 1 lagi itu Bintang Pamungkas. Oh iya, beliau juga dari Jerman. Beliau dari Amerika. Dia datang di bulan November 84, saya datang di Januari 85. Teman-teman mungkin tahu, coba di Google aja Sri Bintang Pamungkas. Sri Bintang Pamungkas. Itu orang hebat itu. Orang rame. Nah, Prof, pertanyaan sebelum kemudian Prof ingin berangkat sekolah. Sebenarnya kenapa ingin jadi dosen, Prof? Jadi gini, waktu saya tingkat akhir tuh pembimbing saya 2, 1 dari FTUI Teknik Mesin itu Pak Sularso namanya, yang kedua itu dari ITB sebetulnya, Dr. Insinyur Haryono Joyodiharjo. Waktu itu dia jadi wakil ketua 8, jadi dia Bandung Jakarta tuh bolak-balik. 8 tuh dulu Jalan Pemuda. Kita sekolah di Salemba kan gitu. Jadi saya asisten itu ke 8. Dekat lah gitu. Dekat. Nah. Dan 2 ini memberikan motivasi lah, walaupun secara tidak langsung kita konsultasi biasa sebetulnya, tapi karena diskusi dan sebagainya, mereka memberikan motivasi kepada saya untuk bagus ya, untuk bisa sekolah lagi. Nah kemudian untuk sekolah lagi itu, dalam pemikiran saya kalau sampai tingkatnya tuh S3, itu harus di universitas. Walaupun saat mengabdinya ya gitu ya. Iya, karena kalau di tempat lain kan paling sekolah atau non gelar 1 ya, mungkin 1 tahun atau 2 tahun, atau bergelar paling master gitu. Jadi S2. Tapi kan Haryono Joyodiharjo itu dulu doktor insinyur, jadi PhD dari MIT sebetulnya dia. Dari MIT. Dari MIT. Mungkin orang yang pertama-tama juga tuh. Iya, awal-awal banget. Dulu kan kemudian dia jadi deputinya Habibie. Oh, I see. Untuk
kan dia bidangnya dirgantara penerbangan sebetulnya. Jadi dalam konsultasi itu memberikan banyak wawasan lah kepada kami. Walaupun sebetulnya sangat sulit kami konsultasi. Jadi bisa saya bayangkan begini ya. Saya datang pagi hari, konsultasinya jam 9 malam. Nunggu terus waktu kosongnya dan berkosong jam 9 malam. Anda bayangkan? Kebayang banget. Nah, mudah-mudahan Bu Titi nggak kayak gitu kan, jadi dosen ditunggu-tunggu orang gitu. Saking sibuknya dia. Tapi yang mendasar itu apakah memang passionnya di situ, mengajar itu memang? Waktu itu dosen? Sih belum, Pak. Oh, jadi dipengaruhi atau dipengaruhi oleh kedua orang tadi yang sekolah ya, benar. Kemudian penelitian, kemudian ngelihat gitu, gimana suasana di katakanlah di luar negeri seperti itu. Sebenarnya suasana biasa aja sebetulnya. Betul. Tapi memang sudah kondusif untuk research gitu. Dan mereka kalau boleh saya bilang nih, Perancis agak punya gaya sendiri ya. Betul. Dalam seni dan teknologi, dua-duanya. Nah sekarang dalam teknologi saya bilang, dia orang yang nggak mau ikut-ikutan. Bahkan ingin selalu menampilkan quote-unquote keperancissannya gitu. Gitu ya. Sehingga sekian lama saya belajar di sana, tidak ada tokoh lain di dalam bidang ilmu pengetahuan selain tokoh Perancis. Betul. Saya sedikit sharing, Prof, di Korea Selatan, kebetulan saya tinggal di sana 7 tahun, gitu. Cukup lama. Mereka itu punya KTX ya, kereta paling cepat itu. Yang saya dengar, mereka belajarnya itu dari Prancis gitu. Jadi Prancis terkenal dengan TGV di sana ya. Train à grande vitesse. Nah itu, saya pernah coba tuh dari Jerman ke itu gitu TGV-nya ya. Wah luar biasa itu. Ya itu, jadi kalau boleh dibilang, kereta di Amerika aja itu kontraktornya dari Prancis. Iya betul. Jadi mereka unggul di bidang itu. Dan termasuk di bidang tenaga listrik dan PLTN. Mereka punya PLTN utama ya. Jadi energinya dia 70% dari nuklir. 70%. Kemudian penerbangan itu juga utama. Kemudian material juga. Dan PLTN itu core-nya adalah perpindahan panas loh, Prof ya. Betul, saya bisa cerita panjang sebenarnya. Nggak cukup di sini kayaknya teman-teman nih kalau untuk menceritakan terkait dengan keilmuan beliau ini. Benar. Oke, singkat cerita, Prof kembali lagi kemudian ke kampus dan kemudian sekarang pengabdian sudah hampir 40. Baru 40. Oh, baru ya. Mohon maaf. Karena itu akan terus berlanjut sampai sepanjang hayat ya, insya Allah. Ya. Nah, Prof, menarik sekali tadi. Sebelum tadi nanti teman-teman, saya akan pengen bincang-bincang juga dengan Wakil Rektor dan juga Bu Titi. Prof, kemudian awal mula Prof kemudian melakukan riset dan kemudian ingin mengimplementasikan, ya tadi bocoran Prof adalah saya ingin menjadi pengabdi masyarakat. Tahun 2003 itu. 2003. Nah, ini apa ya, titik balik ataupun apa, di mana gitu sehingga bisa memutuskan kemudian menjadi seorang inventor? Jadi waktu saya pulang dari Paris itu sebetulnya penelitian itu nggak musim banget lah. Tapi kami tuh sebetulnya menjadi dokter itu dipropos kepada satu sistem penelitian sebetulnya. Dan di sana prinsipnya adalah by research. Prinsipnya di Eropa sebetulnya semua by research. Eropa daratan ini ya, by research. Jadi kita utamanya belajar sendiri. Hanya kepada dosen tuh hanya konsultasi saja. I see. Kemudian kerja di laboratorium gitu juga. Independen jadinya. Independen. Dan saya bukan termasuk orang yang ngambil dokter dengan mulus. Enggak, saya susah payah. Pasti. Kalau boleh dibilang. Pasti dengan bahasa. Kemudian juga masalah saintifiknya sendiri. Betul, saintifiknya. Kemudian pergaulan di laboratorium gitu ya. Kemudian dengan profesornya ada 2 sebetulnya. Setiap hari itu ketemu satu profesor kepala laboratorium. Profesor saya sendiri sebetulnya satu lagi yang datang seminggu sekali. Oh gitu. Nah, berhubungan dengan yang satu ini lumayan kerasnya. Gitu. Oh gitu. Jadi Anda bayangkan ada promotor yang kedua, co-promotor gitu kalau di kita, bukan? Hampir sama dengan itu. Kalau boleh saya bilang promotor saya sebenarnya satu. Ya. Yang ini kepala laboratorium. Oh, cuman saya kerjanya di situ kan. Tiap hari lewat di depan kantornya, padahal dia galak. Gitu. Tiap hari pagi saya selalu salaman. Oh gitu. Sorenya dimarahin. Besok pagi ketemu salaman lagi. Kemudian setelah itu? Jadi gini, suasana Paris romantis lah. Iya. Ya. Banyak fountain sebetulnya. Iya. Jadi air mancur. Jadi
Kalau kita lagi putus asa tuh, kita nggak pulang ke rumah dulu. Mampir dulu fountain ngerenung. Kalau malam gitu. Makanya banyak patung-patung yang begini ya, Prof. Walaupun demikian, alhamdulillah akhirnya selesai. Saya bilang saya susah payah, tapi bersyukur. Betul, Prof. Pendidikan saya yang kalau boleh saya bilang keras itu kemudian menjadikan saya banyak tahu hal. Ini, itu, ini, itu, ini. Coba sendiri, nggak boleh ini, kita coba yang lain dan seterusnya. Sehingga kemudian itu membekas ke saya. Oh, kita harus selalu bikin sesuatu dong ya kayak orang sana tuh. Betul. Mereka tuh seperti orang Jawa bilang dablek, pokoknya bikin aja deh. Bagus nggak bagus, pokoknya gue bikin gitu. Dulu gitu. Kayak orang Jerman, misalnya orang Jerman bikin apa namanya asbak gitu ya. Saya mau bikin asbak yang kuat 30 tahun kuat, nggak habis-habis gitu. Padahal orang Jepang nggak gitu, buat apa bikin 30 tahun, 5 tahun aja, habis itu kan ganti model baru gitu. Pokoknya gue mau bikin aja. Nah kira-kira seperti itu. Walaupun mereka nggak nggak teknis seperti Jerman, karena seninya banyak sekali. Iya betul. Dan itu kayak jadi mendarah daging bagi orang Prancis waktu itu. Itulah perbedaannya kalau menurut saya nih. Misalnya arsitektur di Prancis dan di Jerman. Kalau di Prancis totali seni. Betul. Kalau di Jerman engineering. Nah gitu. I see, Jadi di sini kuat, di sini bervariasi gitu. Gitu ya. Seninya masuk di sana. Nah, kebiasaan untuk bikin sesuatu itu kemudian mendarah daging juga di tempat saya. Sehingga waktu kita pulang terus mengajar utamanya dan meneliti hanya beberapa orang yang meneliti. Mungkin di Fakultas Teknik tuh hanya 3 atau 4 orang saja. Zaman dosen dulu, saya nggak tahu nih teman-teman di sini. Kalau zaman kayaknya banyakan meroyek di luar ya banyaknya itu daripada. Benar nggak sih? Benar. Dan orang yang meneliti itu nggak seperti sekarang ya, Prof. Ya gitu, dulu sih nggak ada biaya. Gitu ya. Kalau sekarang setiap tahun ada biaya macam-macam. Bahkan mungkin 3 bulan sekali selalu ada kesempatan baru. Dulu nggak ada. Jadi kita meneliti sendiri aja. I see. Tapi kan ada momen-momen tertentu. Kalau 2003 tuh momen yang mungkin kedua atau ketiga. Momen pertamanya itu loh. Waktu saya ketemu kakak saya, dia bawa inkubator kecil rusak. Itu kemudian tahun berapa, Prof? Maaf. 89. Oh, 89. Saya pulang 85. Jadi saya udah doktor ya. Udah doktor. Waktu kakak saya bawa pulang rusak. Inkubator kecil rusak. Saya bacain kesalahannya. Kemudian ada satu kakak saya nyebut satu kalimat. Lo ngerti? Ngerti. Kenapa nggak lo aja yang bikin? Nah, kenapa nggak lo aja yang bikin? Nah, itu lo cuma ceritanya bacain kesalahan-kesalahan ini. Lo ngerti? Ngerti. Kenapa nggak lo aja yang bikin? Ternyata itu kata yang memotivasi. Memotivasi walaupun saya ragu-ragu. Ragu-ragu. Banyak kendala atau halangan atau godaan mungkin ya. Nyari duit kayak ini kayak itu kayak. Tapi Prof, dulu kan kalau saya ingin flashback lagi perasaan saya ke zaman dulu gitu ya. Dulu tuh yang menjadi dokter tuh nggak banyak, Prof. Nggak banyak. Dan mungkin orang melihatnya sebagai dewa lah gitu ya. Dewa itu tanda kutip gitu. Orang yang dengan gelar dokter tuh nggak banyak gitu. Nah, apakah itu kemudian kenapa nggak lo yang buat? Lo tuh kan udah dokter gitu istilahnya. Mohon maaf nih lo gue. Benar. Lo tuh udah dokter. Waktu itu belum banyak orang. Sehingga harapan itu kemudian lebih banyak kepada Prof. Raldi untuk bisa menciptakan sesuatu. Kalau dalam keluarga antara saya dan kakak saya sih enggak. Kita tetap seperti kakak adik gitu. Itu sindiran yang biasa aja dia bilang, lo cuma ngomong doang lo gitu. Buktikan dong gitu kan. Saya kayak sok tahu gitu. Wah terang aja ininya gini sih, wah terangkannya hiter setrikaan mana bisa, wah macam-macam ngomong. Dia bilang, kan dia dokter. Kenapa nggak lo aja yang bikin? Tapi itu buatan mana, Prof, tadi waktu yang rusak itu? Buatan orang Indonesia juga. Orang Indonesia? Sudah ada berarti waktu itu ya? Sudah. Nah kemudian saya bilang, oh iya ya, dia bikin rusak karena dia tidak mengerti. Lah, saya yang mengerti, kenapa nggak bikin? I see. Ya juga tuh, masuk akal. Ini fardu kifayah banget gitu. Fardu kifayah. Ini bidang perpindahan kalor, heat transfer banget malah. Iya, betul. Saya kan menyebut diri saya ahli heat transfer. Saya suka geli kalau melihat orang-orang, Anda nggak berani kan nyebut diri Anda ahli apa? Padahal tuh teman-teman saya profesor juga. Anda ahli apa? Nggak berani dia nyebut diri. Saya ahli transfer, habis perkara. Kalau saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu, ya udah saya bego aja gitu. Iya betul. Biarin aja saya dimaki-maki bego. Nah karena saya di bidang ini,
kalau gitu mesti saya pikirin dong. Betul. Tapi untuk bisa merealisasikan zaman itu tidak mudah. Ya. Sehingga tadi saya kasih lihat loh, awalnya tuh saya pakai kardus loh. Ya, ya. Kardus segede gini kan banyak dong. Ya, Udah habis dari toko saya balik aja. Ya. Kita hanya memerlukan volumenya. Bagaimana agar bisa kita hangatkan pada temperatur tertentu yang dibutuhkan oleh bayi dan tetap di situ. Ya. Nah, di tahun 95 itu Luar biasa. muncul NIC, New Industrial Country, 3 negara, Taiwan, Korea, Hong Kong. Ya. Mereka kemudian memproduksi electronic control. Tadinya buatan negara maju, Jerman, Amerika, Jepang, Inggris. Ya. Mahal kita beli. Tapi begitu dibikin oleh Korea, kita juga nggak percaya. Karena itu dites. Jadi tahun 94-95 tuh sebetulnya tugas akhir hanya untuk ngetes itu aja, Pak. Iya. Tek. Jadi plus minus 34, 35 derajat, 34, 35 bisa dia konstan. Bagus nih. Harganya terjangkau. Kita mulai kalau gitu kita bisa dong bikin ini. Bawahnya dari apa kek, atasnya dari apa kek. Dan awalnya tadi mulai dari kardus, Prof. Bener. Sederhana ya. Itu dicoba untuk bayi atau enggak, untuk telur? Kita coba di lab aja. Kita taruh aja pengukur suhu kan hanya, di dalam. hanya untuk sebagai kita simulator kan, targetnya benar. Artinya simulator. bukan untuk real di lapangan. Masih jauh, Pak. Jauh, apalagi ini untuk manusia. Tahun 2001 yang jadi pertama aja itu bukan untuk bayi. Hanya kita tes di laboratorium aja. Tapi udah berbentuk inkubator. Ya. Itulah awal mulanya ya, Prof ya. Terus Prof, sebelum ke sana, Prof. Ini banyak kan keluhan lah mungkin ya dari para peneliti lah. Biasa kalau para peneliti itu suka ngeluh juga gitu. Ada kan penelitian tuh ada yang applied, ada yang basic nih, Prof nih. Yeah. Yang basic yang ngeluh biasanya. Kagak mungkin lah kita bikin kayak gini-ginian, orang kita simulasi atau mungkin sesuatu yang penelitiannya itu for the future, puluhan tahun yang akan datang gitu. Gimana Prof menyikapi itu, Prof? Untuk para peneliti yang mungkin dengar nih. Jadi yang mendorong saya adalah sebuah kata-kata dari ada senior peneliti dari ITB. Dia bilang begini. Dia ini ahli fisika. Ya. Tidak mungkinlah penelitian itu bisa sampai ke hilir. Kalau bukan peneliti itu sendiri yang bikinnya. Ya. Jadi nggak ada orang yang akan pilihan Anda. Jadi saya hilirkan deh, saya urusin gini-gini, nggak ada di Indonesia. Di luar negeri banyak. Iya, hilirisasinya. Di sini nggak ada. Mesti Anda sendiri yang menghilirkannya. Bagaimanapun caranya. Gimanapun caranya. Nah, kalau kita di bidang basic, tentu saja dia akan berpikir susah lah untuk bisa diterapkan. Jadi siapa yang bisa menerapkannya? Nggak ada orang lain. Jadi usahakanlah sendiri, gitu. Entah gimana caranya, entah apa caranya untuk mencapai hilirisasi itu. Ya. Saya gitu juga. Kalaupun ini katakan udah barang terapan sebetulnya, tapi untuk bisa sampai orang make itu masih panjang jalannya. Masih panjang sekali. Benar. Trial and error. Tes laboratorium kita sendiri, iya. Terus tes BPFK itu, iya. Dan waktu kita coba laboratorium sendiri dengan BPFK ini proses yang panjang, pasti. Bolak-balik kita. Untuk mencapai kriteria yang dia tetapkan. Ya. Nah begitu udah bisa ditetapkan, udahlah. Berarti apa yang kita uji di laboratorium ini benar. Apa yang dia uji memenuhi standar itu benar. Dan juga banyak input dari pengguna ya, Prof. Iya. Yang kemudian bisa kita sesuaikan. Nah itu, kan kalau boleh saya bilang, kami bikin inkubator ini lebih dari 10 tipe, Pak. Tipe begini, begitu, begini, gede, kecil ini, kecil itu, sampai twin incubator, sampai yang ini, CKD model. Waduh, seru sekali Prof tadi kita diskusinya, luar biasa. Terima kasih Prof. Sebelumnya saya ingin berbincang dengan Dr. Dwi. Dr. Dwi, kan Dr. Dwi adalah Wakil Rektor 3, bidang riset dan inovasi, khusus untuk riset dan inovasi. Setelah mendengar kuliah tadi, apa perasaan? Setelah mendengar. Dr. Dwi kira-kira dari Prof. Laldi, bagaimana
Iya, terima kasih Pak Rektor waktunya. Kemudian Prof. Raldi, ini benar-benar saya stay ini dari awal sampai selesai tadi itu banyak kemudian cerita, kalau saya bilang inspirasional banget gitu ya. Jadi kalau tadi saya beratnya, wah ini ada sharing teknologi, sebuah inovasi yang ini saya bilang, wah ini saya mikirnya pasti high tech gitu ya. Tetapi kemudian ketika dapat ceritanya ini dari Prof. Raldi ini, apa ya, saya tuh terinspirasinya karena kalau di kita ya Pak Rektor kan dosen itu tridharma gitu ya, kita ngejar di sini itu satu berarti pengajaran ke mahasiswa, kemudian penelitian itu pasti di pushnya adalah publikasi seperti itu kan. Kemudian yang ketiga pengabdian. Nah pengabdian pasti kita difasilitasi, dosen-dosen pun sudah bergerak ke arah situ. Cuma tadi saya dapat something yang baru. Jadi kalau Prof ini bukan hanya pengabdian lagi, jadi bukan hanya istilahnya community service gitu ya, tetapi sudah pemberdayaan. Jadi ada community empowerment, begitu Pak Rektor. Jadi itu satu ilmu yang kemudian saya dapat sudah menggerakkan gitu ya, Prof. Kalau pengabdian kan kita yang mengabdi, kita yang memberi knowledge gitu ya ke masyarakat sesuai bidang kita. Memberdayakan masyarakat. Menggerakkan orang kemudian agar ini bisa sustain gitu loh. Jadi itu sesuatu yang kemudian saya pikir bagus Pak Rektor kalau kemudian bisa kemudian secara bertahap kita ini ya, teman-teman di sini bisa mengambil itu. Iya. Nah, tadi Dr. Dwi seperti itu ya, ini ya, terkesan sekali di situ. Nah, kita sendiri di UTS ini gimana soal masalah riset dan inovasinya? Mungkin bisa Oke, ya baik, terima kasih ini kesempatannya. Jadi sebenarnya untuk di riset dan inovasi gitu ya, jadi kalau di UTS ini kita kan ada beberapa prioritas gitu. Jadi karena kita di daerah timur, di Sumbawa, harapannya teknologi yang kita kembangkan, dosen-dosen sesuai bidangnya yang macam-macam, ada 31 prodi ini, bisa gimana itu kemudian bermanfaat. Jadi selain kita berusaha mengoptimalkan apa sih ini kearifan lokalnya seperti itu, kita punya banyak yang resource yang belum dieksplor seperti itu, dan juga itu bisa kembali, saya pikir gitu ya Pak. Jadi siklus gitu, kalau ada istilahnya apa yang kita peroleh dari masyarakat, dari resource di tempat kita tinggal, itu nantinya bisa kita kembalikan, apakah dalam bentuk ilmunya kah atau teknologinya kah, seperti itu. Dan kami di riset inovasi ini sesuai dengan kebijakan UNIF mencoba mendukung itu. Jadi outputnya ada TTG, istilahnya teknologi tepat guna, itu banyak kita push. Nanti Bu Titin akan menyampaikan juga ya. Jadi kalau di kami itu ada yang sudah itu motor listrik sudah, kemudian cooler yang ke panel cold storage itu lebih karena kita di kepulauan Prof. Jadi harapannya itu portable, bisa sustain juga tadi seperti itu. Kemudian Bu Titin nanti lebih ke hama gitu ya, hama padi, dan harapannya juga teknologinya tuh simple. Jadi saya juga tadi dapat klik gitu dari yang disampaikan Prof tadi di kuliah. Tidak hanya teknologinya tinggi, tetapi Prof juga menyampaikan saya sesuaikan nih dengan kondisi di Indonesia, butuhnya apa, dan kita di sini harapannya sesuai ya Prof ya, ada Bapak Rektor gitu. Jadi dengan kebutuhan di Sumbawa, kurang lebihnya seperti itu. Iya. Kurang lebih setahun ke depan akan lebih fokus pada pengoptimalan inovasi yang muaranya teknologi tepat guna. Dan mengangkat kearifan lokal, Prof. Ya, jadi Prof Raldi tadi sudah mencontohkan ke kita semua. Terus Bu Warek, kira-kira nih kalau yang Bu Warek lihat gitu ya dari cerita yang kuliah lah, saya sebut kuliah Pak. Kira-kira apa yang kemudian bisa kita ambil ya, hikmahnya kemudian bisa teman-teman kemudian bisa menjalankannya, teman-teman dosen maupun sivitas akademik. Betul. Kalau saya mencoba, semoga ini saya mengambil saripati ilmunya gitu ya, dapat gitu dari apa yang disampaikan Prof tadi di inspirational atau motivation lecture-nya gitu ya. Saya sih harapannya ini ke teman-teman, termasuk saya ya, karena saya juga pelaku gitu yang baru mau memulai lagi riset ini. Jadi satu mungkin jangan ragu-ragu mungkin gitu ya Pak Rektor ya. Jadi apapun bidang keilmuannya, bangga, be proud dengan kemudian spesifikasi keahlian kita,
Dan jangan lupa tuh sampai hilir. Tadi Prof sudah sampaikan kalau tidak yang invention, tidak akan innovationnya tidak ada sampai ke bawahnya. Dan ternyata orang teman-teman yang bukan hanya saintek ya. Betul, sosial humaniora juga di Cambridge, ya betul. Di ekonomi psikologi juga bisa seni tari Prof, di sini ada, ya jadi iya. Jadi betul yang kemudian kalau kami ada namanya sama mungkin di univ lain, jadi ada program kalau riset inovasi ada istilahnya hibah seperti itu ya, kecil bentuknya, tetapi kami coba encourage itu tidak hanya di Scientech. Jadi kemarin ada yang teman-teman seni tari itu create koreografer tari, tapi berdasarkan apa yang ada di budaya di Sumbawa. Jadi tidak terbatas ekonomi, kemudian psikologi, ataupun di sini ada teknik, biotek, pertanian seperti itu. Kami mencoba mensupport semuanya. Gitu. Betul Prof, dan itu jadi ada namanya peristiwa event-event lokal yang kemudian itu belum ditransferkan ke dalam sesuatu. Jadi teman-teman di seni tari kemarin ada satu kreasi tari Pak Rektor ya. Jadi berdasarkan itu aktivitas mencuci, sebenarnya simple Prof itu, tetapi jadi tarian yang indah seperti itu. Ada inspirasinya dari nyuci ya? Ya betul, nyuci baju gitu. Tiap hari. Sekarang pencet aja Prof. Seperti itu. Iya, sama-sama Pak Rektor. Terima kasih buat Wakil Rektor 3 ini dengan timnya Prof. Ada di bidang DSTI, ada di bidang riset inovasi dan juga pengabdian masyarakat seperti itu. Dan kita harapkan nanti lebih banyak lagi dosen-dosen kita ya, Bu betul Pak Rektor, meneliti dan juga mengabdi. Betul. Terima kasih. Nah teman-teman semua, salah satu produk ya inovasi yang disebutkan oleh Bu Warek ini adalah ada di depan kita yang akan dijelaskan oleh Bu Titin, dosen kita dari departemen dari program studi teknik elektro. Nah, Bu Titin mungkin bisa menjelaskan pada kita semua apa inovasinya, terus kemudian latar belakangnya gitu, dan kegunaannya. Silakan Bu Titin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rektor atas kesempatannya. Sebenarnya ini kalau dibilang inovasi saya malu-malu juga Prof, karena ini sederhana sekali, sangat sederhana sekali. Saya dengan mahasiswa sebenarnya mengikutkan mereka juga. Kita sebut ini sebagai alat pengusir hama burung pada tanaman padi. Nah, karena saya anak petani juga Pak Rektor, jadi saya menyaksikan sekali. Iya, UTS juga sekitar sawahnya banyak gitu ya. Jadi bisa kita saksikan sekali setiap musim panen itu pasti petani itu akan datang ke sawah bawa kain-kain atau bawa kentongan gitu untuk mengusir burung. Dan kalau kita bayangkan selama musim jelang panen itu 2 minggu atau 3 minggu katakanlah, 3 minggu itu mereka aktivitasnya di situ terus. Padahal mereka punya aktivitas lain sebenarnya. Jadi murni mereka akan fokus ke situ, tinggal aktivitas lainnya. Saya terpikir bisa nggak kita dengan ilmu yang Allah titipkan mungkin kata Pak Raf tadi, kita berinovasi dan berkontribusi di sisi itu. Akhirnya kita coba cari-cari, baca-baca, ada istilah frekuensi pendengaran burung, ada penelitian ada mengatakan burung itu berkomunikasi di frekuensi tertentu, dan sama seperti kita kalau diberi suara yang bising yang besar kita kan terusik gitu Pak. Jadi kita pun ada frekuensi yang tertentu. Dan tadi saya dengar ada bunyi elang. Betul. Sebenarnya itu hanya tambahan. Itu tambahannya. Hanya tambahan. Tapi jadi sebenarnya yang intinya itu di frekuensinya itu. Jadi frekuensi burung dengan burung berbicara gitu. Iya. Frekuensi komunikasi mereka itu yang kita bangkitkan, tapi kita coba patok di frekuensi yang paling tinggi. Jadi, sama seperti kita kan kalau dengar, kalau di referensi yang saya baca untuk burung pipit atau burung bondol itu sekitar sampai 8.000 Hz Pak. 8.000 Hz. Iya, 8 kilo ya. Jadi kita itu yang kemudian mengganggu tanpa membunuh ya, tanpa membunuh ya, hanya mengusik saja gitu ya. Iya, mungkin ada sesuatu yang nggak enak di situ didengar. Apa mungkin bagi mereka itu kayak musik disco atau apa gitu. Kalau disco malah datang ya Bro. Atau kayak apa ya? Bisa dibayangkan nggak? Kalau saya bawa ke kita manusia mungkin bising gitu Pak Rektor. Suaranya nyaring sekali, kita nggak tahan dengar itu, kita pindah tempat. Bisa dendang telinganya bisa pecah.
Jadi seperti itu ya. Iya, mengusik kenyamanan mereka. Nah, ini mereka. sudah coba diterapkan? Iya, saya baru nyoba sekali sebenarnya Pak Rektor di lahan pertanian di Sering ini ya. Apa hasilnya atau bagaimana? Jadi kita lihat ada videonya juga. Jadi alhamdulillah ketika pasang ini sempat beberapa kali kawanan burung itu datang tapi tidak hinggap di area yang kita pasangin alat ini gitu. Jadi mungkin mereka areanya agak jauh mungkin ya. Ya, kalau dari suara saja itu sekitar 40-45 meter. Oke, 40-45 meter. Iya, radius Pak. Iya. Iya. Dan ini menggunakan solar cell. Iya, solar cell. Berarti ada baterai di dalamnya. Ada ya? baterai. Iya. Karena berapa watt ini? Kalau solarnya 10 watt. Kalau sistemnya kira-kira lebih rendah dari itu Pak, karena saya coba simpan malamnya sampai besok pagi masih ada, masih bisa gitu untuk ya support. Kan, karena kalau malam-malam hari burung udah nggak ada, ya. Biasanya kan pas juga siang hari ada matahari, terus kemudian bisa langsung disimpan ya. Jadi kita buat memang sistemnya itu on off sendiri, Prof. Pagi jam 6 sampai jam 6 sore. Setelebihnya dia akan off sendiri. Oh gitu. Jadi ini juga bisa dibawa ke rumah gitu ya, pulang pergi, portable juga ya, lebih baik. Ya, ini mungkin kalau saya lihat dari fasenya Prof. Raldi tadi dari 2000 berapa Prof? Kalau ini tahun berapa jadinya nih? Tahun kemarin, akhir tahun kemarin. Jadi baru sekali ya. Baru karena sekali. Memang kalau harus menunggu juga musim tanam panen. Sekarang baru tanam lagi. Ya mudah-mudahan nanti kita ini dukungan Bu Warek juga nih supaya bisa lebih dimasifkan. Kita bikin lagi beberapa prototipe yang jelas kan harus ada di ini. Termasuk nggak kira-kira ini ada hubungannya dengan misalnya bisa mengganggu manusia nggak kira-kira frekuensi? Oke, kalau frekuensinya tidak mengganggu Pak Rektor karena ya kita kalau manusia kan audiosonik mungkin Pak Prof ya. Audiosonik, kalau burung-burung kan rata-rata ultrasonik. Jadi sudah tidak bisa kita dengar lagi. Tidak mengganggu manusia. Luar biasa. Ini ceritanya itu filosofinya kan kalau Prof tadi itu lu bisa nggak gitu atau masa lu kagak bisa gitu. Kalau ini dari mana idenya? Saya dari awal mengajar itu Pak Rektor saya mencoba juga dengan mahasiswa. Saya tanamkan di diri saya terutama dengan mahasiswa juga. Tidak berguna ilmu kita itu kalau tidak dirasakan manfaatnya oleh orang sekitar kita gitu. Betul. Jadi seperti yang Pak Rektor sampaikan tadi, sawah-sawah di sekitar kampus kita ini banyak. Dan ini inovasi ketiga saya Pak Rektor. Cuma saya baru tersadar hari ini Prof. Jadi terima kasih sekali. Inovasi saya itu berhenti di sini gitu. Yang kedua, yang pertama juga sama. Saya berpikir waktu saya untuk menyelesaikan sampai hilir itu sampai di situ gitu. Ternyata panjang seperti yang Pak Prof lakukan tadi gitu. Nanti akan ada jawabannya nih. Bagaimana caranya supaya tidak the death valley itu limbah kematian itu tidak ada di sana. Tetapi kita bisa jadi hidup lagi. Bu Titi, terima kasih banyak. Luar biasa, ini sangat menginspirasi kita semua. Nanti insya Allah dengan dukungan Wakil Rektor 3, mungkin dari pendanaan, dari stimulus maupun nanti kita bisa tiru cara beliau bagaimana caranya mengenerate mungkin kita memang butuh pendanaan, tapi kemudian dengan caranya beliau yang disebut dengan socio-technopreneurship. Nah, ini bisa jadi satu yang. Makasih Bu Titi atas ininya nih, inovasinya yang luar biasa. Nah, menjawab pertanyaan Bu Titi tadi, ya, katanya inovasinya sudah ada beberapa, tapi kemudian kok tidak seperti yang dilakukan oleh Prof ini gitu, bisa lebih banyak manfaat dan lain sebagainya. Yang tadi kita sebut the death valley gitu. Itu gimana Prof caranya supaya tidak sampai di situ Prof? Idenya sudah ada di sana, tapi bagaimana kemudian bisa sustainable? Gimana Prof? Ya itu. Jadi kalau boleh saya bilang berbagai trik lah ya. Pertama memang ada the magic of focus itu. Kita harus fokus kepada dia aja. Gitu. Kalau sekarang nih Anda lihat ini satu bentuk, sebetulnya masih ada 1000 bentuk lagi kayak gini. Kalau Anda lihat inkubator ini, kalau boleh saya bilang nih, ini mungkin perubahan kami yang ke 15-16 deh. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bayangin. Kenapa kita berubah-ubah gitu? Karena kita mengerjakan sesuatu, kemudian muncul persoalan. Dan persoalan ini persoalan yang sebenarnya. Misalnya nanti kalau Anda begini satu frekuensi ya, ntar ada burung lain yang frekuensinya nggak di situ.
Kan Anda harus mencoba meneliti kembali kan, membuat bentuk yang lain lagi yang merubah frekuensinya. Kemudian ada yang memang frekuensinya berubah-ubah misalnya. Nah, waktu kita bikin ini kan itu tadi, kita bikin untuk golongan menengah ke bawah, mulai muncul problemnya. Listriknya cuma 450 watt. Baru begitu dipakai inkubator, nggak bisa nyetrika pagi. Pagi 300 watt ya, habis. Malah itu satu rumah petak isinya 3 keluarga, mesti bilang dulu sama keluarga yang, saya mau pakai buat inkubator. Nggak bisa dong gitu. Jadi buat golongan menengah bawah itu problema yang nyata. Itulah kemudian sampai ke 50 watt. Ya? Sampai ke 50 watt. Nah, bikin dia tadinya kita 240 watt menjadi 50 watt lama, Pak. Apa gimana caranya? Dan supaya ada lagi kendala kita, supaya murah. Ya. Satu fokus tadi jawabannya. Fokus kita itu. Dan perubahan itu Anda kira 1 bulan 2 bulan? Enggak, 1 tahun. 1 tahun. Jadi waktu... Dan dia berbiaya, Pak. Betul. Nah, sekarang biaya nih. Mau nggak mau awalnya kita harus biaya sendiri dong. Betul. Baru kemudian di tengah-tengah itu datang misalnya program entrepreneurship, kita compete, baru deh terbiayai gitu. Tapi kan 3 bulan mungkin sampai dengan 6 bulan pertama itu Anda biaya sendiri pasti. Dan itu sedekah kita, Pak. Jangan dibilang kita rugi, kan pakai duit gue sendiri, nggak bisa. Karena orang berpikir untuk dirinya gitu, akhirnya inovasinya nggak jalan. Terlalu ngitung-ngitung. Kalau saya bilang gini, Allah memberi Anda nikmat sehat aja. Betul. Itu udah luar biasa. Anda dibikin sehat, dan kalau Anda sakit, mikir aja nggak bisa, Pak. Bisa, iya. Covid kemarin tuh saya berasa banget tuh, gila nih. Baru dikasih sesak napas dikit aja. Jalan susah, ini susah, boro-boro mikir penelitian, Pak. Mau duduk gini 10 menit aja nggak bisa. Berarti 2-3 hari kemudian saya jadi sehat. Allah kasih nikmat sehat yang luar biasa. Nah, manfaatkanlah itu. Mestilah kita menggunakan modal kita sendiri. Jadi fokus, tentu saja kita harus bersemangat. Dan kemudian tujuan saya itu tuh yang utama, menolong golongan menengah bawah. Jadi ini harus bisa nih. Ada value. Itu dia. Ada makna. Ada maknanya di dalam ini. Jadi katakanlah kita 3 bulan 4 bulan pertama pakai uang sendiri, itu value sebenarnya duit kita itu. Sedekah itu Allah yang terima. Anda sedekah sama orang miskin, Allah bilang gini, aku sesungguhnya yang menerima itu, bukan dianya gitu. Karena orang berpikir itu, umumnya peneliti itu kalau nggak didanai, dia nggak mau jalan. Padahal sebenarnya kalau kita mau bersedekah sedikit saja untuk hal ini, saya tadi dapat bocoran Prof, ini harganya 1.600.000. Nah, beliau sedekah dulu 1.600.000, kemudian nanti Allah akan berikan lebih banyak lagi rezekinya. Dan kalau bikin prototipe nggak cukup 1, Pak. Pasti. Karena yang namanya Anda bikin 3. Iya. Jadi dari situ aja biaya 3 kali lipat. Untuk mencari nilai yang optimal. Iya. Yang ini masih belum pas, yang ini baru yang ini bisa dipakai. Udah 3 kali lipat itu. Nah, itulah sedekah Anda. Ilmu, uang, dan seterusnya. Kemudian Allah balas dengan berlimpah-limpah. Luar biasa. Jadi itu Bu Titi ya. Saya kira Prof, ini perbincangan seru banget. Di Sumbawa lagi mati listrik sekarang. Jadi dengan agak sedikit gelap-gelapan ini teman-teman semua, alhamdulillah Prof Raldi sangat menginspirasi kita semua. Terima kasih. Kami sangat bangga, sangat senang sekali, bahagia sekali bisa mendengar tadi inspirational lecture dari Prof Raldi. Semoga Prof Raldi nggak bosan-bosan ke Sumbawa, Prof. Tidak bosan. Dan Sumbawa insya Allah akan menjadi kami ya, khususnya di UTS, teman-teman semua akan menjadi dan sudah menjadi agen relawan daripada ini Yayasan Bayi Prematur Indonesia ini. Kemudian ya sekaligus saya mengumumkan di sini bagi teman-teman semua yang mengetahui ataupun yang mungkin keluarganya atau teman-teman sendiri yang mengalami ada saudaranya keluarga yang melahirkan dengan bayi berat kurang dari standarnya atau dengan bayi prematur, maka kami memberikan peminjaman inkubator gratis secara cuma-cuma ya, inkubator secara cuma-cuma. Jadi nanti bisa menghubungi kami di Universitas Teknologi Sumbawa.
insya Allah ini adalah bagian daripada usaha kita semua untuk menjadikan bahwa kampus kita adalah kampus yang membumi dan memberikan makna bagi kita semua. Terima kasih Prof. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Bu Ware, Bu Titin, terima kasih banyak, terus semangat Bu Titin dan teman-teman semua. Demikian bincang-bincang rektor di episode ke-39 kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.